Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang sunat dalam terang perjanjian baru. Karena kita sudah belajar sedikit kemarin bahwa sunat itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham turun-temurun, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan juga mereka yang mengaku keturunan Ismail yang dilanjutkan oleh saudara-saudari Muslim, mereka juga melakukan akan hukum sunat itu. Nah saudara, bagaimanakah kita sebagai umat perjanjian baru, orang-orang Kristen? Ya, kita harus pahami saudaraku, gereja mula-mula pada waktu itu sempat mengalami masalah. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, mereka masih sangat ketat di dalam memberlakukan hukum sunat ini. Ya, sehingga ketika Rasul Paulus itu memberitakan Injil kepada saudara-saudari atau jiwa-jiwa yang non-Yahudi atau bangsa-bangsa yang tidak bersunat, ini timbul masalah, saudaraku. Timbul problem ya. Sehingga itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Saya selalu katakan, orang kalau mau tahu apa beda perjanjian lama dan perjanjian baru selain kitab Roma, baca kitab Galatia atau surat Galatia ya. Selain surat Roma, surat Galatia. Surat Galatia ini terang benderang. Ini yang diperibahasakan ayam putih terbang siang, bertali benang, bertambang tulang. Jadi jelas terang benderang, sudah tidak ragu-ragu lagi kita akan memahami maksud dari Rasul Paulus di dalam penjelasannya di surat Galatia. Nah, kita mulai surat Galatia pasal yang ke-5. Karena Paulus nanti kita lihat bahwa kepada mereka-mereka yang memaksakan sunat kepada umat Tuhan, bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka itu disebut saudara-saudara palsu. Kalau di dalam surat Filipi, ya beberapa hari yang lalu kita sudah bahas, mereka disebut penyunat-penyunat palsu. Karena apa? Karena mereka tidak memahami makna sunat menurut terang Injil atau perjanjian baru. Kita lihat saudaraku, langsung aja ke Galatia 5, ini tajam sekali ya di Galatia 5. Kemerdekaan Kristen judulnya. Saudara dipanggil untuk jadi umat Tuhan itu untuk jadi orang merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2. Sesungguhnya, kalau diawali dengan kata sesungguhnya itu kita harus waspada, saudara, kita harus serius. Aku, Paulus, sampai nyebut namanya aku, Paulus, berkata kepadamu, jemaat Galatia, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini ayat 2 ini keras dan tajam, saudara. Jadi pada waktu itu, yang tadi disebut saudara-saudara palsu, itu datang setelah mereka menjadi percaya, mereka mengalami Kristus, mereka penuh Roh Kudus, datanglah kelompok orang-orang yang mengajarkan, kamu harus bersunat. Kalian kalau tidak disunatkan, kalian tidak akan memperoleh berkat Abraham. Ya mungkin mereka buka akan ayat-ayat dari Kejadian 17 itu, saudaraku. Ini loh buktinya begitu ya. Semua harus disunat supaya mereka menjadi orang-orang yang memperoleh berkat Abraham. Nah, jemaat Galatia kan grogi, saudara. Mereka orang-orang tulus, orang-orang baru, mereka bukan dari keturunan Yahudi, tapi mereka kan polos ya, mereka nggak ngerti kebenarannya seperti apa. Jadi mereka digoyahkan imannya dengan kata-kata kamu harus disunat, kamu harus disunat. Kalau tidak disunat
tidak akan terima berkat Abraham, alias kamu tidak diselamatkan. Lah ya, kan mereka gentar, saudara, dengan pengajaran ini. Nah, disitulah Paulus berdiri dan dengan tegas, terus terang, dan tidak mau menyerah, Paulus melawan habis-habisan. Dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi sunat di sini bukan sekedar sebuah ritual biasa, tetapi sunat yang dikaitkan dengan iman, dengan keyakinan bahwa hanya melalui sunatlah maka kamu akan diselamatkan. Hanya melalui sunatlah maka kamu sah menjadi milik Kristus. Nah, kalau itu yang ditanamkan, kalau ditanamkan dengan kata-kata yang tadi ya, berkat Abraham hanya akan mengalir pada orang-orang yang disunat secara harafiah, secara jasmani, Paulus marah, saudara. Ketahui, sekali kamu mengikuti karena keyakinan itu kamu disunat, kamu lepas dari Kristus. Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu. Wah, ini kan menjadi tarik-menarik, saudaraku. Ini kan bertolak belakang, ya, dari dua kutub yang memang jelas-jelasan tabrakan, saudara. Nah, ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, jemaat Galatia, kalian yang menyunatkan dirinya karena pengaruh dari penyunat-penyunat palsu dan kelompok saudara-saudara palsu itu, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, di sini Paulus ini menjelaskan, saudaraku, bahwa kelompok orang-orang Yahudi yang memaksakan hukum sunat kepada mereka yang non-Yahudi. Kalau kamu tidak mau disunat, kamu tidak masuk dalam kelompok bangsa pilihan. Kamu tidak masuk dalam domba-dombanya Kristus. Itu dicampur adukkan, saudaraku. Jadi harus sunat. Seakan-akan sunat itu menjadi syarat keselamatan. Nah, memang orang Yahudi, kelompok Yahudi saat itu yang mengajarkan sunat itu, mereka punya prinsip, punya keyakinan bahwa keselamatan itu hanya ada pada bangsa Yahudi. Yesus memang berkata bahwa keselamatan berasal dari Yahudi tapi keluar sampai kepada bangsa-bangsa, kan. Tapi mereka tidak. Mereka bilang kalau kamu mau selamat, kamu harus jadi Yahudi dulu. Dan syarat untuk jadi Yahudi ya seperti syarat dalam Kejadian 17 tadi. Harus disunat. Seperti meskipun bukan keturunan Abraham, budak-budak yang dibeli oleh Abraham harus disunat juga supaya mereka bisa masuk dalam kelompok orang bersunat, gitu. Ngerti ya, saudara? Nah, ini pemikiran mereka. Ini yang habis-habisan ditentang oleh Rasul Paulus. Jadi Paulus nggak main-main di dalam memperjuangkan kebenaran ini. Dia katakan apa? Ini sunat ini seakan-akan jadi jembatan. Jembatan untuk orang itu kembali kepada hukum Taurat. Nanti kalau sudah disunat, mereka akan harus melakukan seluruh peraturan hukum Taurat karena mereka diyahudikan, gitu. Sementara yang diajarkan oleh Injil yang disampaikan oleh Paulus itu adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka dari kuk perhambaan. Nah, jadi kalau kamu memang mau disunat, ya jadilah Yahudi dan yakinilah bahwa Taurat itulah yang menyelamatkan kalian. Ini keras banget loh Paulus. Memang ngajak bertengkar, ngajak berkelahi nih Paulus dengan kelompok ini, karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ini nggak benar. Ini penyesatan. Nah, hari-hari ini ada, saudaraku, orang-orang yang membawa kembali kepada ritual-ritual Yahudi, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Pakaiannya juga harus begini, harus begitu. Saudaraku, itu kuk perhambaan. Kalau tidak begitu, maka Tuhan tidak berkenan, begitu ya.
urusan yang lahiriah itu tadi, termasuk sunat, saudaraku. Ada kelompok gereja yang bilang kalau nggak disunat nanti kamu nggak terima berkat Abraham. Ini penyesatan. Baca, kalau kamu sunat, kamu lepas dari Kristus. Kristus tidak berguna. Kalau kamu sunat, kamu harus melakukan hukum Taurat. Artinya, ya jadikanlah hukum Taurat. Hukum keyahudian, hukum Yahudi, hukum Taurat, hukum-hukum Taurat itu menjadi peganganmu. Tapi ada juga kelompok yang mau Yesus tapi juga mau Taurat. Ini poliandri, saudaraku. Itu sudah saya jelaskan dalam salah satu suara gembala, sudah lama sekali, judulnya dua macam suami itu. Ya, itu ada di Roma pasal 7. Jadi saudaraku, kita ini umat perjanjian baru harus ngerti, faham kebenaran panggilan kita di dalam Kristus itu seperti apa. Nah, ayat yang keempat itu tegas sekali. Ayo coba saudara lihat ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Tadinya kan sunat. Kemudian dari sunat Paulus katakan kalau kamu disunat kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kemudian sekarang ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ngerti ya konsekuensinya? Jadi sunat itu jembatan untuk membawa kamu kembali kepada Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Wow. Saudaraku, yang menyelamatkan kita hanya kasih karunia kepada iman. Ya kita oleh iman, maaf ya, kasih karunia oleh iman atau oleh kasih karunia karena iman. Kita diselamatkan. Dua hal itulah. Jadi iman kepada kasih karunia itu. Ya, ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Saudara pegang sungguh-sungguh ayat ini. Jadi nggak ada artinya mau sunat mau nggak sunat itu hanya urusan fisik. Jadi kalau ada yang mau sunat karena faktor kesehatan, silahkan. Nah, bagaimana kalau faktor adat? Ya, di Pulau Jawa ini kan adatnya ada adat sunat ya, karena itu dari latar belakang Muslim ya. Bagaimana kalau sunat itu diberlakukan? Nggak ada artinya. Dikatakan di sini hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya apa saudara? Iman yang bekerja oleh kasih. Itulah yang punya arti. Nah, sekarang kita lihat, saya tambahi ya saudaraku. Galatia 6 ayatnya yang ke-15 biar lebih mantap. Sebab bersunat atau tidak bersunat, 6 ayat 15, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Kurang jelas apa, saudaraku? Nah, kemudian kalau ada yang tanya, nah itu Timotius kok disunat oleh Paulus gitu ya? Paulus kok menyuruh Timotius muridnya itu untuk bersunat? Nah, ini saya jelaskan, saudaraku, itu ada ayatnya. Coba kita lihat ya ayatnya di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 16 ya. Itu ada ayatnya. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan, maksudnya Timotius ya. Kalau saudara lihat di ayat 2, ini kita baca mulai ayat 2 aja ya. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ayat 3, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan Timotius karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani.
ibunya orang Yahudi, saudaraku. Jadi Timotius ini ayat 1 yaitu ibunya orang Yahudi, ya adalah orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus pada masa itu. Ayahnya orang Yunani, dan Timotius sampai dewasa dia belum disunat. Jadi pada waktu usia 8 hari dia tidak disunat. Nah, pada waktu dia menyertai Paulus, Paulus tahu bahwa ada orang-orang Yahudi yang perlu mendengar Injil. Nah, mereka ini supaya bisa menerima pelayanan dari Timotius, Timotius yang setengah Yahudi, dia suruh kayak kamu sunat aja, kamu orang memang keturunan Yahudi, mamamu kan orang Yahudi, sunat aja, kamu nanti kan diterima sama mereka. Nah benar, Timotius diterima. Wah, ini sudah disunat, ini golongan kita. Nah disitulah Injil diberitakan. Jadi kalau soal ada sunatan yang dilakukan oleh orang Kristen, tujuannya harus ini, saudaraku, yaitu supaya kita bisa blend, bisa berinteraksi dengan lingkungan yang mungkin juga orang-orang yang bukan Kristen. Nah mereka ngelihat, nah ini juga bersunat sama dengan kita, begitu ya. Nah kalau tujuannya itu oke-oke saja, karena memang tadi kan kita sudah baca, disunat atau tidak disunat nggak ada artinya, ya kan? Paham ya saudaraku ya? Jadi saya harap kita jadi dewasa dalam memahami makna sunat ini. Roma 2, ya kita tambahi, Roma pasal yang kedua. Roma pasal 2 ayat yang ke-28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Lahiriah itu enggak ngefek. Yang penting batiniahnya gimana gitu ya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, saudaraku. Nanti ada ayat dari Rasul Paulus yang lain yang mengatakan bahwa baptisan itu adalah sunat rohani atau sunat hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kurang jelas apa tentang sunat? Kalau kurang jelas, nanti dijelaskan, saudaraku. Tadi kita sudah baca tentang Timotius. Timotius kan disunat secara harafiah, secara lahiriah. Ya, karena tujuannya adalah supaya orang-orang Yahudi menerima dan mereka bisa mendengar Injil. Dan memang Timotius kan ibunya orang Yahudi, jadi nggak ada salahnya mengikuti adat istiadat Yahudi. Ya, di antara orang Yahudi harus menjadi Yahudi, di antara Yunani dia harus menjadi Yunani. Itulah kata Paulus, demi Injil Yesus Kristus boleh disampaikan dan diberitakan. Kasih karunia dalam Yesus itu harus disampaikan. Nah, sekarang kita lihat ada lagi 1 Korintus 7 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan pada semua jemaat. Ayat 18, jikalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Sunat juga nggak apa-apa, oke-oke aja. Dan kalau dia dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Karena apa? Karena kamu nggak usah ikut-ikutan itu loh. Itu orang Yahudi yang para rasul-rasul itu kan orang-orang bersunat. Aku tak ikutlah. Oh, kamu bukan Yahudi, ya enggak apa-apa ikut-ikutan. Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia tadi, kalau kamu niatnya, kamu anggap bahwa sunat itu ada makna, ada arti, Kristus jadi tidak berarti loh. Kamu harus masuk dalam hukum-hukum Taurat, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi nggak main-main, konsekuensinya secara rohani.
Jadi sekali lagi kita harus memahami prinsipnya, saudaraku, bukan teknisnya. Teknis sunat tidak ada apa-apanya. Paulus sendiri kan disunat hari ke-8 karena dia Yahudi, saudara. Ya, jadi ini ayat 18, ayat 19-nya, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Ini diulang-ulang loh oleh Rasul Paulus di berbagai suratnya. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Hukum kasih, kekudusan Allah, hukum-hukumnya seperti apa. Matius 5, 6, 7, hukum-hukum kerajaan itu yang lebih penting, saudaraku. Ya. Nah, sekarang terakhir saya ingin sampaikan tentang Titus. Tadi ada Timotius, sekarang ada Titus. Ya. Kita lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ketiga. Galatia 2 ayat 3. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Nah, kalau Titus separuh Yahudi, 100% Yunani. Ya, dia utuh seorang keturunan Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi Titus tidak sunat. 4. Memang ada desaan dari saudara-saudara palsu. Paulus tegas menyebut mereka yang mendesak-desak orang untuk harus bersunat, harus wajib bersunat, dan mensyaratkan, menjadikan itu syarat keselamatan, syarat berkat Abraham mengalir dan sebagainya, itu saudara palsu. Jadi saudara, kalau ada sekarang ini orang ngajari Anda, berkata, kalau kamu nggak disunat, kamu nggak masuk hitungan dari orang yang berhak menerima berkat Abraham. Berkat Abraham tidak bisa mengalir kepadamu kalau kamu tidak disunat. Kalau ada yang ngajar seperti itu, saudara katakan Anda itu saudara palsu menurut surat Galatia 2 ayat 4. Yang menyusup masuk, jadi kamu tuh nyusup masuk gitu ya, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Jadi tujuannya memang memperhambakan kita. Kalau orangnya sudah ikut kelompok mereka, nanti diperhamba. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu, pakaianmu harus gini, kamu harus pakai topi ini, kamu harus cara ibadahmu, tata ibadahmu seperti ini. Yang lahiriah itu yang diurusi. Kamu harus menyebut nama begini, doamu harus begini, harus begitu. Tidak ada kemerdekaan dalam Kristus sama sekali. Kembali kepada hukum Taurat, tapi campur aduk dengan ajaran Kristus. Ya, ngawur banget, saudaraku. Tapi itu, yang kayak gitu tuh laku, saudara, karena orang Kristen tidak ngerti kebenaran tentang merdeka dalam Kristus seperti apa. Ayat 5 kita lihat. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur. Paulus kalau dalam hal prinsip, udah habis-habisan dia. Tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Jadi Paulus anggap ini serius, saudara. Makanya surat Galatia ditulis. Bagaimana? Apakah saudara bisa menangkap? Kalau belum bisa menangkap, diulang lagi apa yang jadi renungan Suara Gembala kali ini. Sebab ini prinsip. Sebetulnya ini sudah lewat, saudaraku. Ini adalah pelajaran dasar yang sudah lewat. Tapi karena diulang lagi penyesatannya, model saudara-saudara palsu, penyunat palsu itu mulai datang lagi, ya kita harus hadapi dengan penjelasan semacam ini. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian.